Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembahasan tentang Health Technology Assessment. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang metode dalam Health Technology Assessment, ya, dalam penilaian teknologi kesehatan. Ya, sebelumnya Anda sudah membahas tentang apa itu Health Technology Assessment. Jadi harapannya pada posisi ini Anda sudah mengetahui apa itu Health Technology Assessment, filosofinya dan metode-metodenya nanti akan kita bahas, dan harapannya nanti Anda bisa menentukan metode mana yang paling sesuai untuk pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, ya, di berbagai level kebutuhan, ya. Nah, kita merefresh sebentar tentang Health Technology Assessment, bahwa namanya Health Technology Assessment in general itu ya semuanya, ya, semua kegiatan aktivitas penelitian, ya, karena Health Technology Assessment itu merupakan suatu kegiatan yang sistematik dan bertanggung jawab. Semua kegiatan, ya, dari penemuan teknologi kesehatan, mungkin ini representasinya adalah obat seperti itu, dari awal, ya, dari penemuan senyawanya begitu sampai formulasinya, sampai uji preklinik, kemudian dilanjutkan dengan uji klinik, bahkan setelah obat itu diedarkan gitu, dijual di masyarakat, itu termasuk dalam HTA. Kalau di Indonesia gitu, HTA spesifik pada penilaian terhadap ya, teknologi kesehatan dalam yang lebih spesifiknya sering digunakan di era JKN seperti itu. Nah, kalau kita bicara metode dalam HTA itu kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama, HTA yang menggunakan atau yang menggunakan data primer atau melakukan penelitian secara langsung mengambil data primer. Dan yang kedua adalah metode integratif. Ya, ini metode yang atau singkatnya atau aktivitasnya singkatnya adalah menggabungkan dari berbagai sumber informasi menjadi satu, disintesis, ya, semacam digabungkan begitu, sehingga mendapatkan informasi baru yang bobotnya itu jauh lebih kuat gitu dibanding dengan metode HTA, penelitian-penelitian yang menggunakan data primer seperti itu. Ya, sederhananya kalau metode HTA untuk menggunakan data primer itu ya penelitian-penelitian yang dilakukan secara langsung untuk mengambil data penelitian baik di laboratorium, di masyarakat, maupun menggunakan menggunakan metode-metode komputasi seperti itu, ya. Nah, kalau yang integratif itu misalnya kita menggabungkan berbagai literatur, ya, misalnya literatur review, systematic review, analisis atau modeling, itu nanti masuknya di integrative method. Jadi yang membedakan itu apakah penelitian tunggal ngambil data langsung, itu termasuk yang collecting data primer. Kalau yang penggabungan dari berbagai macam studi itu nanti termasuk HTA yang menggunakan metode integratif. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama. Ya, jadi penelitian-penelitian khususnya penelitian klinis seperti itu, ya, kita di HTA itu seperti apa, ya. Jadi ini nanti mungkin kontennya akan ada sedikit overlap begitu, ya, dengan kalau kita bahas tentang farmakoepidemiologi, karena di situ juga membahas tentang metode-metode penelitian yang bisa digunakan dalam mengevaluasi penggunaan obat di populasi. Nah, kalau kita bicara HTA di Indonesia, yang paling banyak digunakan penelitiannya yang menggunakan metode-metode farmakoepidemiologi seperti itu. Ya, penggunaan data primer. Nah, studi-studi yang mengumpulkan data primer itu prinsipnya adalah dia mengambil data asli dari sumbernya seperti itu. Nah, gold standar gitu, ya, gold standar mengenai studi yang langsung mengumpulkan data secara primer begitu, ya.
itu tentunya adalah uji klinik ya, uji klinik fase 3. Kenapa? Karena dinilai merupakan metode penelitian yang dinilai paling komprehensif ya, paling bisa dipertanggungjawabkan seperti itu, dalam rangka kalau misalnya kita ingin memastikan hubungan antara penyebab dan akibat. Penyebabnya apa ya, intervensi obat gitu, akibatnya ya apa, outcome-nya apa, mana yang sembuh, relatif ya, relatif terhadap pembanding misalnya seperti itu ya. Kalau Anda ingat-ingat nanti bisa dilihat ARS itu seperti apa, ARS itu kenapa kok menjadi gold standard, menjadi uji data primer yang paling bagus, itu karena ya itu tadi, yang pertama jumlahnya banyak, ARS itu kan uji klinik fase 3 ya. Datanya banyak, bisa ribuan atau bahkan puluhan ribu, bahkan puluhan ribu sampel. Kemudian dalam ujinya dilakukan secara terstandar, menggunakan protokol yang ketat seperti itu. Sehingga apa? Sehingga proses pembuktian bahwa efek dari suatu obat, misalnya penelitiannya tentang obat, efek dari suatu obat itu memang benar-benar dipengaruhi oleh obat itu sendiri gitu. Tidak diganggu oleh mungkin berat badan, kondisi pasien, komplikasi penyakit, atau apapun ya. Karena apa? Karena kondisi penelitiannya itu sudah dijaga begitu ya, kondisi penelitiannya sudah dijaga sehingga hasil atau outcome yang terjadi itu benar-benar disebabkan oleh substansi yang diteliti, health technology yang diteliti, ya misalnya obat yang diteliti, seperti itu. Oleh karena itu, kenapa kok RCT menjadi metode penelitian menggunakan uji primer yang paling diagungkan. Nah, kemudian dibandingkan kalau RCT yang paling bagus, kalau yang paling lemah atau yang paling lemah bagaimana? Yang paling lemah itu adalah case report. Case report itu semacam, kalau misalnya kita dari sisi obat begitu ya, ketika ada obat baru di launching, kemudian digunakan di pasaran, kemudian ada kejadian yang tidak mengenakan pada pasien, dan khususnya pada satu orang pasien, itu kemudian dilaporkan. Itu namanya case report. Jadi melaporkan satu kasus. Kalau kasusnya banyak namanya case series ya. Jadi kalau case report itu apa ya? Kalau misalnya ada kondisi yang luar biasa, tidak lazim, belum pernah ada, itu Anda bisa melaporkan sebagai suatu case report di jurnal ilmiah. Ya, karena apa? Ketika ada kasus yang tidak lazim ya pada pasien tertentu kok mengalami hal-hal tertentu, itu kemudian ketika dipublikasikan secara internasional gitu ya, itu akan menjadi perhatian banyak orang yang mempunyai concern atau mempunyai perhatian terhadap kasus yang sama gitu. Berbeda kalau misalnya kasus tersebut tidak dilaporkan. Kalau kasus itu tidak dilaporkan atau tidak dibuat artikel ilmiahnya, case reportnya, akibatnya tidak tahu gitu solusinya ya, masalah ini karena apa, solusinya harusnya bagaimana ya. Jadi kalau dipublish ya, suatu case report dipublish, itu akan orang-orang dari seluruh penjuru dunia itu akan membaca, memberikan perhatian, dan bisa memberikan saran, bisa memberikan komunikasi mengenai kasus tersebut gitu. Sehingga klinisi siapapun yang mendapatkan kasus tersebut ya, kasus yang tidak lazim tadi, itu nanti bisa memberikan atau bisa mendapatkan informasi yang lebih baik gitu ya, sehingga tindakan yang diberikan atau tindakan-tindakan yang diberikan ke depannya gitu. Kalau pasiennya tadi kan yang sudah kejadian ya sudah ya. Tapi maksud saya kalau misalnya nanti ada kasus seperti itu lagi, itu sehingga penanganannya jauh lebih baik seperti itu. Jadi hanya melaporkan kasus kalau kita bicara case report. Kenapa kok itu termasuk dalam HTA juga? Ya itu tadi, karena itu juga dalam proses mengevaluasi health teknologinya. Lah pasien itu dapat health teknologi apa? Misalnya dia pakai obat apa, atau dia pakai alkes apa, atau dia mendapatkan tindakan medis apa, ya seperti itu. Jadi health teknologinya bisa macam-macam,
Nah, kemudian kejadiannya apa dilaporkan, makanya itu juga proses mengevaluasi teknologi kesehatan yang digunakan oleh seorang pasien, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang clinical research method, ya kita tidak bisa lepas dari studi desain pada farmakoepidemiologi. Ya, jadi tadi sudah ada yang paling jelek atau yang paling lemah adalah case report, yang paling kuat adalah RCT. Ya, jadi di sini RCT paling kuat, ini case report yang paling lemah. Maksudnya bagaimana? Konteksnya kalau HTA kan kemarin kita bicara tentang pengambilan keputusan kan. Nah, kalau kita merujuk pada hasil studi pada RCT itu dinilai relatif kuat. Tapi kalau kita merujuk pada case report, ya itu bukti ilmiahnya atau dasar untuk mengambil keputusannya itu dinilai lemah, seperti itu ya. Nah, case report kok bisa digunakan untuk mengambil keputusan? Ya, biasanya case report itu tidak hanya mendeskripsikan kasus yang dihadapi, tetapi juga tindakan yang sudah dilakukan seperti apa dan outcome-nya seperti apa. Nah, itu juga termasuk case report ya. Jadi case report itu bisa sampai ketika bisa sampai cerita tentang pasien sampai selesai seperti itu. Itu case report ya. Nah, kalau kita bicara tentang studi desain secara umum ya, Anda harus bisa membedakan studi antara studi observasional dan studi eksperimental ya. Jadi kalau uji ya di bidang kesehatan itu dilihatnya atau dibagi atau bisa dibagi, ini salah satu pembagian metode penelitian seperti itu. Ya. Nah, untuk membedakan antara observasional dan eksperimental itu dari mana gitu. Nah, membedakan observasional dan eksperimental, apakah suatu metode, apakah suatu penelitian itu termasuk eksperimental atau termasuk observasional, itu dilihat dari mana? Dilihat dari ada tidaknya intervensi, ya. Misalnya di laboratorium itu apakah selalu eksperimental? Belum tentu gitu ya. Mindsetnya kalau penelitian di laboratorium itu seringnya dianggap penelitian eksperimental gitu. Atau karena apa? Karena di lab melakukan eksperimen gitu. Tapi belum tentu gitu ya. Kalau misalnya peneliti tidak melakukan intervensi meskipun penelitiannya di laboratorium, ya bukan penelitian eksperimental gitu. Ya. Jadi kalau yang contohnya kalau penelitian yang di laboratorium tapi tidak eksperimental apa? Ya misalnya analisis ya. Analisis kadar ya. Jadi misalnya ngambil sampel sambal gitu ya di pasaran gitu ya, kemudian dianalisis kadar pewarna merahnya misalnya kayak gitu. Nah itu kan peneliti tidak melakukan intervensi apapun, dia tidak memodifikasi sampel, dia tidak memodifikasi bukan sampel tapi subjek. Di situ tidak ada subjeknya sehingga tidak ada modifikasi. Ya. Nah kalau yang di laboratorium karena ya itu tadi saya lanjutkan yang sambal dan pewarna merahnya tadi ya. Nah itu kalau misalnya dia kan mengevaluasi ada atau tidak atau berapa kadarnya seperti itu. Tetapi dia tidak melakukan intervensi apakah nanti bisa menjadi perubahan kadar, perubahan eksistensi dari pewarna itu kan dia tidak, dia hanya melihat di sampel tersebut ada atau tidak. Jadi di situ bukan penelitian eksperimental meskipun dilakukan di laboratorium. Nah kalau penelitian di laboratorium yang eksperimental seperti apa? Banyak ya. Misalnya ya sama-sama misalnya formulasi ya, formulasi misalnya dalam melakukan formulasi supositoria misalnya kayak gitu. Nah, dalam membuat formulasi supositoria itu kan melakukan variasi formula, ya kan? Kalau formulanya ada A, B, C, D, E, nanti bentuk sifat fisikokimianya seperti apa. Nah, itu berarti peneliti melakukan intervensi berupa apa? Berupa modifikasi formula. Ya, modifikasi formula. Nah, outcome-nya apa? Outcome-nya adalah nanti sifat fisikokimia, ya, atau bioavailability, misalnya seperti itu, ya. Atau contoh lain kalau yang di laboratorium adalah
di penggunaan hewan uji, ya misalnya menguji efek dari suatu obat herbal seperti itu atau bahan alam misalnya seperti itu, ya. Jadi bagaimana penelitiannya yang dimasukkan ke dalam kategori eksperimental? Ya, masuk ke dalam kategori eksperimental kalau bahan alam tersebut misalnya dimodifikasi, divariasi dosisnya. Ya, misalnya pada hewan uji, pada tikus divariasi dosisnya. Ya, jadi untuk melihat dosis mana yang mungkin memberikan efek yang diharapkan atau memunculkan efek terapi pada dosis berapa yang obat herbal tersebut memberikan efek. Nah, di situ kan peneliti melakukan intervensi ya. Intervensinya berupa ya modifikasi tadi ya. Modifikasinya berupa apa? Berupa pemberian obat kepada mencit yang dimodifikasi formulanya seperti itu. Dosisnya. Ya, jadi itu merupakan apa namanya? Contoh intervensi ya. Jadi sekali lagi kalau Anda ingin membedakan bahwa studi suatu metode penelitian itu termasuk eksperimental atau observasional, dilihat ada intervensinya apa tidak ya. Nah, kemudian kalau yang contoh observasional gimana? Nah, sekarang mindset orang kalau bicara observasional itu biasanya kan yang di lapangan. Ya, belum tentu yang di lapangan memang betul karena dia biasanya kan studi-studi yang dilakukan untuk melihat apa yang terjadi di lapangan. Jadi peneliti tidak melakukan intervensi, jadi peneliti memang hanya mengobservasi apa yang terjadi, diambil datanya, kemudian dihubung-hubungkan variabelnya. Ya. Contohnya apa? Contohnya yang observasional karena dia mengevaluasi suatu kondisi, misalnya apa? Penggunaan obat antidiabetes pada pasien prolanis, misalnya seperti itu. Ya. Nah, peneliti kan tidak memberikan obat ke pasien prolanis, tapi yang memberikan obatnya siapa? Ya dokter, ya, atau petugas kesehatan dari puskesmas ke pasien prolanis. Ya, peneliti kan tidak melakukan apapun gitu. Peneliti tidak menyuruh dokternya, tidak menyuruh petugas kesehatan, tetapi memang dokter dan petugas kesehatan itu melakukan apa yang harus dilakukan berdasarkan pengalaman atau pengetahuan mereka. Sehingga itu yang terjadi secara natural. Nah, yang hal-hal yang terjadi secara natural tersebut oleh peneliti kemudian dipotret, ya diobservasi, ya diambil datanya, ya misalnya apa? Oh, pasien dapat obat berapa macam, pasien dapat obat dosisnya berapa, pasien dapat obat berapa jumlahnya. Kemudian misalnya dilihat apanya, kesembuhannya atau terkontrolnya, misalnya HbA1c-nya misalnya pada pasien diabetes misalnya kayak gitu. Ya, jadi di situ peneliti tidak melakukan intervensi. Nah, itu merupakan contoh penelitian yang observasional. Tapi kalau penelitian yang di lapangan apa bisa yang eksperimental? Bisa ya RCT tadi. Ya, RCT tadi kan peneliti ya mungkin bekerja sama dengan pabrik obat yang mempunyai obat baru ya. Misalnya suatu industri farmasi dia meneliti menghasilkan obat baru misalnya fitofarmaka gitu. Nah, fitofarmaka itu kan harus diujikan pada manusia, ya, pada pasien, kan? Nah, oleh karena itu, pemberian fitofarmaka tersebut itu dilakukan secara sengaja oleh peneliti dan timnya, gitu. Bukan tidak harus peneliti secara in person harus memberikan gitu ya, tetapi bisa dokter klinik seperti itu atau petugas kesehatan yang memberikan fitofarmaka tersebut. Ya, nah pemberiannya kan meskipun tadi sama ya dengan prolanis itu juga sama-sama diberi obat, tetapi kalau yang di prolanis tadi itu terjadi secara natural, itu diberikan karena memang pasien harusnya dapat itu. Tapi kalau yang ini fitofarmaka atau bahkan obat kimia baru ya, obat baru yang baru ditemukan, itu kalau dilakukan uji klinik itu kan diberikan kepada pasien itu kan disengaja. Ya kan? Memang diniatkan, peneliti memang berniat untuk memberikan modifikasi, ya, memberikan intervensi berupa pemberian obat ya kepada pasien atau pada orang sehat. Nah, nanti habis itu terus dilihat outcome-nya apa? Misalnya kesembuhan, ya, misalnya efek samping, ya, untuk mengevaluasi efek samping, ya, seperti itu. Ya, jadi yang ingin saya tekankan di sini bahwa penelitian itu disebut eksperimental atau observasional itu bukan karena tempat dilakukannya penelitian, tetapi lebih pada
ada tidaknya intervensi seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara observasional itu ada yang deskriptif, ada yang analitik gitu. Nah, bedanya apa? Penelitian observasional deskriptif dan analitik yang membedakan adalah ada tidaknya analisis mengenai hubungan antara sebab dan akibat. Ya, ingat ya, hubungan antara sebab dan akibat. Ya, ada nggak analisis mengenai hubungannya itu? Kalau tadi ya cerita tentang case report, memang dia melihat atau memang dia menggambarkan, memang dia melaporkan suatu intervensi menggunakan teknologi kesehatan, kemudian outcome-nya dilihat, ya kan? Outcome-nya dilihat. Nah di situ dia hanya mendeskripsikan, dia hanya menceritakan, dia hanya memberikan gambaran yang lengkap mengenai perjalanan dari pasien itu mendapatkan obat, mengalami mungkin efek samping, mengalami outcome yang baik maupun buruk, kemudian dia melakukan deskripsi, memberikan cerita seperti itu. Tapi dia tidak melihat seberapa kuat hubungan antara pemberian teknologi kesehatan terhadap efek yang dihasilkan, terhadap efektivitas maupun efek samping yang dihasilkan. Nah, itu kenapa kok disebut sebagai observasional yang deskriptif, karena dia tidak menganalisis, tidak mengkuantifikasi seberapa kuat hubungan antara penyebab dan akibat seperti itu ya. Sama dengan yang lain, case series juga sama ya. Case series juga sama. Kalau case report tadi hanya satu kasus diceritakan, kalau case series itu beberapa kasus yang seragam diceritakan. Seperti itu. Untuk dua yang lain kita skip saja, karena cross-sectional itu akan saya masukkan ke dalam yang analitik. Ecological itu mungkin secara survei yang besar seperti itu ya, cerita atau deskripsi menggambarkan kondisi masyarakat yang yang luas seperti itu. Nah, kalau yang analitik bagaimana? Mengkuantifikasi tadi, memberikan kuantifikasi, melakukan analisis dan mengukur seberapa besar hubungan antara pemberian atau penggunaan health technology terhadap outcome-nya, efeknya, efek sampingnya. Ya. Nah, kalau dalam analitik ini dibagi menjadi 3, yaitu case control. Case control itu biasanya penelitian yang dimulai dengan cara mengumpulkan kasus-kasus outcome-nya dulu. Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Oke, itu tentang deskriptif ya, atau saya selesaikan sekalian. Jadi kalau misalnya yang deskriptif tadi sudah selesai, yang analitik ini begini. Contoh kalau case control itu adalah ketika kita ingin atau kita mempunyai pertanyaan penelitian, apakah pasien yang menggunakan contoh teknologi kesehatannya mungkin obat diabetes misalnya kayak gitu ya, obat diabetes ya. Kemudian outcome-nya yang ingin kita evaluasi misalnya pasien-pasien yang mengalami gangren, seberapa besar obat diabetes tertentu tersebut mempengaruhi terjadinya gangren. Nah, kalau case control ini gimana cara melakukannya? Cara melakukannya adalah peneliti mencari pasien-pasien yang mengalami gangren dulu. Ya, jadi dimulai dari mencari kasus gangren, makanya disebut case control. Ya, nyari kasus dulu. Kemudian dari kasus tersebut kan ketemu pasien-pasien yang mengalami gangren, kemudian dicari kontrolnya. Kontrolnya itu siapa? Pembandingnya. Pasien gangren berarti pembandingnya adalah pasien yang tidak gangren gitu. Ya. Kemudian ciri lain dari case control ini, kedua kelompok pasien tadi, kelompok pasien yang gangren dan kelompok pasien yang tidak gangren, itu diwawancara, ditanyai atau menggunakan data klinisnya di rekam medis, dilihat di masa lalu kondisinya seperti apa.
di masa lalu dia menggunakan obat-obat antidiabetesnya seperti apa, ya. Jadi mungkin yang mengalami gangren itu sebagian besar menggunakan obat antidiabetes A, ya. Tapi ada yang pakai obat antidiabetes B. Kemudian yang pasien yang tidak gangren tadi mungkin ada juga yang pakai A dan ada juga yang pakai B. Nah, kemudian nanti dilakukan analisis menggunakan tabel 2x2 sehingga menggunakan rumus yang namanya odds ratio sehingga nanti kita dapatkan kuantifikasi dari hubungan antara penggunaan antidiabetes dengan kejadian gangren seperti itu. Tapi penekanannya adalah metodenya adalah dilakukan dengan cara mengumpulkan kasus dulu, ya, pasien gangrennya dulu, dicari pembanding, kemudian dilihat di masa lalu seperti apa, ya. Jadi kemudian pasien dilihat di masa lalu kondisi diabetesnya bagaimana, penggunaan obatnya bagaimana, dan seterusnya, ya. Jadi itu ciri dari case control. Kalau selanjutnya bagaimana? Saya akan menjelaskan yang cohort dulu. Ya, kalau yang cohort itu cirinya adalah mengumpulkan orang-orang yang minum obatnya dulu. Ya, ini pada kasus yang sama ya, obat antidiabetes ya atau pada pasien diabetes kemudian dilihat outcome-nya adalah gangren. Kalau case control tadi dicari kasus gangrennya dulu, tapi kalau cohort ini dicari orang-orang yang menggunakan obat A sama obat B-nya tadi. Ya, pasien diabetes yang menggunakan obat A dikumpulkan, kemudian pasien diabetes yang menggunakan obat B dikumpulkan, kemudian di follow up, ya, idealnya ke masa depan, ya, idealnya ke masa depan, kemudian ditunggu sampai mengalami gangren. Berapa persen orang yang pakai obat A itu mengalami gangren dan berapa persen pasien yang menggunakan obat B itu mengalami gangren. Kemudian dianalisis, dihitung, dikuantifikasi menggunakan relative risk atau risk ratio. Jadi rasio orang yang menggunakan obat A untuk mengalami gangren dibandingkan orang yang menggunakan obat B itu seberapa besar, ya. Jadi di situ ada kuantifikasi, ya. Ada kuantifikasi mengenai hubungan antara sebab dan akibat. Dan penelitiannya dilakukan secara observasional. Jadi peneliti tidak melakukan intervensi, tetapi hanya mengambil data yang sudah ada seperti itu. Nah, kalau cross sectional gimana? Kalau cross sectional itu kita skip aja. Intinya adalah dia mengambil data baik yang gangren maupun penggunaan obat tadi di rentang waktu yang sempit seperti itu. Ya. Yang mana ini kalau misalnya kita bicara tentang gangren dan penggunaan antidiabetes nggak pas gitu. Kenapa? Karena cross sectional itu namanya potong lintang ya. Dia ngambil data penyebab dan luaran itu pada saat yang bersamaan gitu. Nah, kalau penggunaan obat dan gangren kan nggak bisa. Kenapa? Karena harus ada proses dulu, minum obat dulu, sekian lama baru dia bisa mengalami gangren apa tidak. Gitu. Tapi kalau cross sectional ini tidak bisa digunakan. Ya. Tapi prinsipnya dia mengevaluasi antara dua variabel yang saat ini ada. Nah, kalau misalnya itu tadi tentang observasional. Nah, kalau misalnya yang eksperimental, itu dibagi menjadi dua, randomized control trial. Yang kedua adalah quasi eksperimental. Itu bedanya adalah di proses randomisasi. Ya, jadi sama-sama melakukan intervensi kepada subjek uji, subjek penelitian, tetapi yang satu tidak ada randomisasi, yang satu ada randomisasi. Randomisasi itu apa? Pasiennya diacak. Peneliti tidak bisa melakukan atau peneliti tidak bisa memilih pasien tersebut akan diberi obat apa, itu tidak bisa. Jadi peneliti ya meskipun bisa melakukan intervensi, tetapi dia tidak bisa memilih pasien-pasien mana yang harus diberi obat apa. Karena itu sudah diacak oleh komputer misalnya seperti itu, sehingga peneliti hanya melaksanakan apa yang sudah dihasilkan oleh pengacaan di komputer, ya, seperti mengacak dadu itu tetapi dilakukan secara komputerisasi, ya, seperti itu. Oke, nah itu tadi tentang metode-metode penelitian HTA yang bisa digunakan untuk dengan menggunakan data primer seperti itu, ya. Jadi contohnya seperti itu, ya.
Kemudian, nah kita sekarang bicara tentang sifat-sifat metode penelitian yang menggunakan data primer, ya. Baik yang observasional maupun yang eksperimental tadi. Pertama adalah validitas. Ya. Validitas ini apa? Pengertiannya adalah validitas itu adalah seberapa kuat gitu ya, seberapa baik suatu metode atau pengumpulan data atau alat pengumpulan data mengukur apa yang sebenarnya terjadi. Ya, mengukur yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau misalnya penelitian itu valid, artinya apa? Hasil penelitiannya itu memang seperti kondisi yang ada di kondisi real. Kenapa? Karena yang namanya penelitian itu kan merupakan apa ya? Ya penelitian kan mesti menggunakan sampel ya. Ya, tidak ada bahkan survei nasional pun mesti dia melakukan sampling. Tidak bisa dia melakukan pengambilan data ke seluruh populasi. Ya kan? Nah, validity ini apa? Validity ini dia artinya metode penelitian itu dinilai valid jika apa ya? Hasil penelitiannya itu bisa menggambarkan kondisi real pada populasi seperti itu. Ya. Nah, validitas ini dibagi menjadi dua, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Ya, jadi validitas internal itu prinsipnya gini, sederhananya adalah validitas internal itu adalah metode penelitiannya itu valid apa tidak. Ya. Nah, jadi kalau misalnya metode penelitiannya itu valid, artinya hasil penelitiannya tadi, hasil penelitiannya nanti, itu juga akan memberikan hasil yang sebenarnya. Contohnya gimana? Kalau misalnya kita mau melakukan penelitian pada pasien diabetes tadi ya, prolanis tadi ya. Nah, kalau misalnya penelitiannya metodenya valid, kita lihat dari satu sisi aja, sampling. Ya kan? Dari samplingnya itu idealnya kan harus memenuhi sampel minimal ya. Kalau dia ngambilnya hanya 5, padahal pasiennya ada 1000 misalnya kayak gitu, itu kan metodenya nggak valid. Kenapa? Karena 5 kan belum tentu merepresentasikan 1000 gitu. Nah, untuk bisa mewakili yang 1000 tadi bagaimana? Ya dihitung dengan besar sampel minimal gitu. Ya, itu dari sisi sampling. Ya, jadi kalau misalnya dari sebesar sampel minimal kalau populasi hitung ketemunya 200. Nah, kalau penelitiannya dilakukan hanya menggunakan suhunya 150, ya belum valid gitu. Belum valid secara internal ya. Oleh karena itu kalau misalnya pengen valid ya minimal 200, syukur-syukur bisa sampai 300 gitu. Jadi ya itu merupakan aspek ya, internal validity ini merupakan suatu aspek yang menggambarkan seberapa baik metode itu dapat memberikan hasil yang sebenarnya. Ya. Kalau pengertiannya sih internal validity merefer pada seberapa besar suatu studi itu, seberapa akurat suatu hasil studi itu merepresentasikan hubungan antara intervensi dan outcome. Ya, jadi dalam metodenya itu seberapa akurat. Nah, kalau external validity apa? External validity ini nama lainnya adalah applicability ya. Jadi applicable. Ya, jadi applicability itu artinya seberapa yakin ya, seberapa mantap gitu ya seseorang pengambil keputusan karena kaitannya sama HTA. Ya, keputusan tadi bisa keputusan klinis ya. Itu bisa diaplikasikan ya, hasil penelitiannya itu bisa dipakai nggak dalam praktek ininya gitu, atau hasil penelitiannya itu bisa nggak digunakan untuk mengambil atau membuat kebijakan kesehatan, hasil penelitiannya itu bisa nggak dipakai untuk apa ya, mengambil keputusan misalnya di tingkat institusi apapun ya. Jadi ini bisa nggak diaplikasikan ke dunia nyata ya. Kalau yang internal validity tadi merupakan representasi dari metodenya bagus apa tidak, sehingga hasilnya valid apa tidak, ya, internal validity. Kalau external validity ini adalah hasil penelitiannya ini kalau dipakai di dunia nyata, kalau saya berikan kepada pasien saya misalnya gitu, itu bisa
bisa sesuai dengan hasil penelitiannya apa tidak. Ya, applicable enggak kalau kita gunakan pada pasien yang kita hadapi, seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas itu di evidence-based medicine ya, seperti itu. Kemudian yaitu tadi tentang validitas, ada validitas internal, ada validitas eksternal. Ya, jadi tadi metode dan hasilnya itu valid apa tidak, hasilnya itu bisa digunakan untuk ke masyarakat apa tidak. Kemudian confounding. Confounding ini jadi gini, kalau misalnya kita bicara uji klinik, bicara data primer, itu fokusnya adalah hubungan antara penggunaan HTA dengan outcome yang dihasilkan. Nah, penggunaan HTA ini adalah intervensi, ya kan? Outcome itu ya efek itu tadi, impact atau outcome ini. Makanya tadi di validitas juga melihat apakah HTA-nya itu bisa digunakan pada masyarakat atau tidak untuk yang external validity. Nah, confounding ini apa gitu? Kalau confounding ini artinya HTA tadi, health technology input atau intervention, itu kan harusnya efek yang dihasilkan kalau kita melakukan penelitian itu efek yang dihasilkan memang hanya benar-benar dihasilkan oleh intervensi atau health technology ini. Tetapi kadang hubungan antara intervensi dengan outcome itu kadang tidak linear gitu. Tidak linear. Maksudnya gimana? Itu dibengkokkan gitu. Bengkokkan karena apa? Mungkin apa? Karena begini, misalnya dalam kondisi praktis, dalam uji klinik harusnya kan pasiennya seragam. Ya, pasiennya kalau kita dalam uji klinik mungkin confounding ini nggak ada gitu. Kenapa? Karena semua aspek dijaga. Ya. Jadi umurnya antara kelompok yang dapat teknologi kesehatan A dengan teknologi kesehatan B atau obat A dibandingkan dengan obat B itu karakteristiknya sama. Ya. Dibuat sama seperti itu, ya, comparable. Jadi kalau misalnya outcome yang dihasilkan ini berbeda, itu bukan karena karakteristik responden ini yang mempengaruhi, tetapi justru lebih ke benar-benar oleh intervensinya, oleh obatnya. Contohnya karakteristik responden apa? Itu tadi umurnya sama enggak? Ya, kategori umurnya. Misalnya umurnya antara 30 sampai 50 ya, selama pasiennya itu antara 30 sampai 50 ya kelompok A ya harusnya pasiennya antara 30-50, kelompok B juga yang 30 sampai 50. Kemudian komplikasi penyakit. Ya kalau uji klinik enak. Pasien kelompok A yang dapat obat A itu nggak boleh ada komplikasi. Kelompok B juga nggak boleh ada komplikasi. Artinya apa? Sebanding kan. Ya. Kemudian contoh yang lain apa? Jenis kelaminnya. Sebagian besar laki-laki yang kelompok A. Yang kelompok B juga harus sebagian besar laki-laki gitu. Kalau ada perbedaan, kalau kelompok A kok yang sebagian besar ada komplikasi, yang kelompok B kok yang tidak ada komplikasi. Nah nanti bisa jadi efek yang dihasilkan itu bukan karena obatnya, tetapi karena perbedaan ada tidaknya komplikasi pada kedua kelompok tadi gitu. Nah oleh karena itu kalau uji klinik itu confounding hampir nggak ada karena semuanya dibuat seragam gitu. Nah confounding ini muncul biasanya pada studi-studi observasional. Kenapa? Karena kalau pada studi-studi observasional peneliti kan tidak bisa melakukan intervensi, tidak bisa melakukan apapun ya. Dia hanya mengambil data pasien yang dapat obat A seperti apa, ya diambil semua, pasien yang dapat obat B seperti apa, diambil semua, kemudian baru dilihat karakteristik respondennya. Ya. Ya, meskipun bisa dijaga dengan dengan kriteria inklusi eksklusi, tetapi confounding ini sering terjadi kalau di studi observasional. Karena apa? Peneliti kadang tidak punya banyak pilihan. Mungkin jumlah pasiennya sedikit. Kalau kita batasi pasiennya, nanti habis pasiennya. Tidak bisa kita analisis atau analisisnya lemah. Nah, oleh karena itu kadang kalau studi yang observasional itu pasiennya bisa banyak, tetapi variasinya juga tinggi. Oleh karena itu sering terjadi confounding. Nah, oleh karena itu confounding itu kan itu tadi efeknya bisa jadi bukan karena health technology-nya, bukan karena intervensinya, tetapi karena faktor-faktor antara tadi. Nah, itu bisa diatasi dengan adanya kontrol, komparator, dan randomisasi. Makanya yang bisa mengatasi ini ya pada pada uji klinik. Nah, kalau yang observasional gimana? Ada yang namanya subgroup analisis. Ya, jadi misalnya ada kelompok A yang pakai 1000,
kelompok B yang pakai juga 1000 obatnya. Ya, kemudian kelompok A ini variasinya tinggi, B juga variasinya tinggi, kan bisa dari 1000 itu diambil yang umurnya 30 sampai 50, misalnya ada 500. Oh, yang di kelompok B juga yang umurnya 30 sampai 50 ada 500 juga. Nah, kita lakukan analisis ulang antara 500 yang matching tadi, yang match tadi, yang sudah sebanding itu dianalisis bagaimana. Ya itu angkanya besar ya. Kalau sampelnya aja cuma 100 sama 100. Kadang yang punya karakteristik ramah mungkin cuma 15. Nah, itu kalau dianalisis kan kurang kuat. Ya, makanya studi observasional itu kendalanya mungkin bisa seperti itu. Itu yang namanya confounding. Kemudian bias, ya. Jadi confounding tadi adalah kalau kita inginnya kan hal teknologi, keluaran outcome, kita mantap gitu bahwa outcome ini memang dihasilkan oleh health technology. Kalau efek samping ini dihasilkan oleh health technology, maka health technology bisa tidak digunakan. Ya, atau sebaliknya. Kalau misalnya efek baiknya dihasilkan oleh health technology, kita mantap hubungannya, itu kita enak mengambil keputusannya. Tapi kalau ada confounding, kita hubungannya agak terganggu nih, karena ada faktor-faktor yang mungkin berbeda dalam studinya. Seperti itu. Terus tadi masalah validitas, kemudian confounding. Yang ketiga adalah masalah bias. Bias ini apa? Ya, bias itu adalah perbedaan gitu ya. Intinya ya ini yang mengganggu validitas tadi gitu, mengganggu validitas internal gitu. Nah, bias ini contohnya apa? Contohnya adalah selection bias, bias seleksi. Ya. Nah, jadi bias seleksi ini gimana? Kalau misalnya peneliti itu memilih gitu, memilih pasien tadi dikasih obat apa, pasien tertentu dikasih obat tertentu, itu nggak boleh. Nah, itu yang namanya bias seleksi. Ya, jadi misalnya pasien, melihat pasien ini sehat, saya kasih obat A lah, yang obat baru. Maksudnya dia tidak terlalu parah, kasih obat A. Dia pasiennya yang kedua datang pasien parah, dia dikasih obat B, obat yang lama. Nah, kalau seperti itu, yang relatif tidak berat penyakitnya dikasih obat baru, kemudian yang relatif berat dikasih obat lama, nanti kan yang kelihatan bagus yang obat baru, ya nggak? Obat barunya karena diberikan pada pasien-pasien yang mungkin tidak berat, akibatnya yang sembuh kan banyak. Tapi kalau obat-obat tadi, obat yang lama, apalagi kalau obat-obat yang lama itu diberikan pada pasien-pasien yang berat, akibatnya apa? Akibatnya nanti banyak yang tidak sembuh. Ya, nah kalau dibandingkan, ternyata pasien yang pakai obat A banyak yang sembuh, pasien yang pakai obat B banyak yang tidak sembuh. Padahal itu terjadi karena penelitinya melakukan bias seleksi. Dia memilih pasien-pasien agar dimasukkan pada kelompok-kelompok tertentu. Ya, oleh karena itu apa solusinya apa? Ya dirandomisasi, harusnya diacak, kita nggak tahu pasien itu apa, masukkan ke dalam kelompok yang memang sudah ditentukan secara otomatis gitu, bukan karena keinginan dari peneliti. Ya, itu bisa terjadi karena penelitinya, bisa karena dokternya, bisa karena pasiennya sendiri. Gitu. Kemudian bias yang kedua adalah performance bias, gitu ya. Jadi intervensinya itu beda. Ya, artinya apa? Pasien dapat obat A, kemudian dia dapat suplemen vitamin, saya gitu. Pasien dapat B, dia nggak dapat vitamin, nggak boleh. Ya, harus sama. Ya, meskipun obat intervensinya berbeda, tapi perlakuan lainnya harus sama. Nah, ini termasuk performance bias. Kalau misalnya itu kalau misalnya pasien sudah pada kelompok obat A dan obat B dan mendapatkan perlakuan yang berbeda karena intervensi, itu memang boleh karena memang itu tujuannya. Tapi kalau di luar intervensinya, itu harusnya sama semua. Kalau yang satu dikasih suplemen, harus dikasih suplemen. Kelompok B-nya juga dikasih suplemen. Satu dikasih konseling, kelompok B dikasih konseling. Ya, karena interestnya adalah obat A sama obat B tadi, bukan konselingnya, bukan suplemennya, kan gitu. Ya, jadi kalau tambahan itu harusnya disamakan. Nah, itu disebabkan karena apa? Atau ini terjadi kalau kayak gimana? Tidak sesuai protokol. Ya, kalau yang tidak sesuai protokol ya harus dikeluarkan. Karena nanti bisa performance bias.
Kemudian assign treatment regimen so that patient in control group receive the intervention of interest. Assign treatment regimen. Jadi pasien mungkin yang harusnya dapat kontrol itu malah mendapatkan yang intervensi, dapat obat B, obat A, harusnya dapat B, dapatnya A. Tadi mendapatkan tambahan obat, suplemen atau apapun tidak sebanding, seimbang. Kemudian inadequately blinding provider and patient to assign an intervention and control group, ya. Jadi tidak di blinding tadi. Jadi pasien tahu dia mau dapat apa gitu. Kemudian yang ketiga adalah detection bias atau ascertainment. Jadi kalau misalnya tadi dalam proses seleksinya bisa terjadi bias, dalam proses pemberian obatnya bisa terjadi bias. Kemudian bisa juga ketika mengukur outcome, ya. Ketika mengukur outcome itu juga bisa terjadi bias, ya. Bisa terjadi bias juga. Ya. Jadi detection bias tadi kalau dalam mengukur outcome itu ada bias. Ya, misalnya apa? Misalnya mengukur HbA1c. Oh, kalau HbA1c itu contoh yang jelek kalau kita membahas tentang detection bias. Kenapa? Karena mengukur HbA1c kan ini apa namanya? Objektif, ya. Mau dia dapat obat A maupun dia dapat obat B, itu alatnya akan memberikan hasil yang objektif. Jadi itu bukan detection bias. Detection bias itu gimana? Kalau kita ngukurnya berupa gangren tadi atau tingkat keparahan gangren. Ya. Kalau klinisi tahu nih, klinisinya adalah bagian dari tim peneliti dan dia tahu pasien itu dapat obat A atau obat B. Ya, kalau dia tahu obat baru harusnya bagus gitu. Nah, ketika mengukur keparahan gangren, mungkin karena dokternya tahu, oh dia ini dapat obat A, misalnya seperti itu. Harusnya dia bagus. Nah, ketika melihat gangrennya, mungkin dia sudah punya mindset bahwa dia itu harusnya hasilnya bagus gitu. Nah, itu contoh detection bias. Sehingga nanti hasilnya apa? Hasilnya obat-obat A karena dia tahu, mungkin dia ingin memberikan studi yang baik, itu jadinya pasien yang parah pun dianggap tidak masalah karena apa? Dia tahu bahwa pasien itu dapat obat A. Beda dengan ya apalagi kalau misalnya yang dia tahu juga yang obat B ini dia mindsetnya obatnya jelek. Ya, jadi kalau ada pasien yang datang dapat obat B, kemudian dilihat, wah ini gangrennya ternyata parah. Gitu. Akibatnya apa? Kalau seperti itu, detection bias, ya dalam melakukan deteksi itu tidak objektif, itu nanti dapat mengakibatkan, yaitu tadi sama seperti yang sebelumnya, obatnya kelihatan lebih bagus gitu. Karena apa? Yang parah sedikit gangrennya. Obat B lebih jelek. Karena apa? Yang parah banyak kejadiannya. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu bagaimana? Ya, harusnya yang mendeteksi, yang menegakkan diagnosis gangrennya tadi, itu harusnya di blinding. Nggak boleh tahu pasien itu dapat obat A atau obat B. Seperti itu. Ya. Kemudian, ya utamanya seperti itu. Kemudian, attrition bias refer to systematic difference between comparison group in withdrawal from a study, lost to follow up, dan seterusnya. Jadi orang yang drop out dalam proses studi itu persentasenya beda. Ya. Yang studi yang baik itu kalau yang drop out sedikit atau kalaupun banyak persentasenya seimbang antara yang yang mendapatkan obat A maupun obat B tadi. Ya. Jadi kalau misalnya pada pasien obat B yang keluar 15%, yang obat B juga 15%. Nah, itu masih bisa diterima. Nah, kalau beda banyak gimana? Jangan-jangan obat A itu banyak yang keluar. 25%. Oh, ternyata yang keluar itu dia yang mendapatkan efek jelek. Berarti yang sisa sampai terakhir itu kan berarti ada hanya pasien-pasien yang mendapatkan outcome baik. Kan gitu. Nah, kalau yang obat B ternyata yang keluar cuma 10% gitu. Ya. Nah, kan jadi kelihatannya yang jelek obat B gitu. Ya, karena apa? Yang outcome-nya jelek masih bertahan. Tapi kalau obat A yang outcome-nya jelek keluar tadi, exclude tadi.
Ya. Jadi nanti kalau misalnya di persentase, dirasiokan, mesti akan kelihatan lebih bagus obat A gitu dibanding dengan obat B. Ya, seperti itu. Kemudian reporting bias itu misalnya penelitian-penelitian itu hanya melaporkan studi-studi yang signifikan. Ya, ini sebetulnya suatu hal yang tidak bisa dihindari gitu, karena kalau kita mau mempublikasikan artikel ilmiah itu biasanya jurnal-jurnal hanya mau menerima studi-studi yang berhasil gitu. Studi-studi yang gagal, yang tidak berbeda secara statistik antara obat A dengan obat B itu sama saja, itu biasanya ada kecenderungan untuk tidak menerima. Nah, oleh karena itu disebut reporting bias gitu. Jadi dalam melaporkan itu hanya studi-studi yang berbeda signifikan. Nah, oleh karena itu kan jadi kelihatannya obat A memang benar-benar jauh lebih baik ya. Tapi karena studi-studi yang melaporkan bahwa obat A itu sama saja atau obat B bahkan atau obat A itu bahkan lebih jelek gitu. Itu nggak dilaporkan, akibatnya ya yang ada di dunia ini yang beredar itu ya hanya hanya bukti ilmiah yang menyatakan bahwa obat A ini lebih baik gitu. Padahal kan belum tentu, kan begitu. Nah, itu tadi hal-hal yang perlu diketahui ya, kaitannya dengan validitas, kemudian confounding dan juga bias. Nah, kalau kita bicara tentang pengambilan atau metode HTA yang mengambil data primer atau mengambil data secara langsung, itu kita juga perlu mengetahui tentang metode pengambilan datanya itu sendiri. Ya, metode pengambilan datanya bisa dilakukan secara prospektif, ya, kayak yang penelitian kohort tadi. Silakan diingat lagi yang kohort seperti apa. Kohort tadi kan mengumpulkan orang-orang, misalnya pasien diabetes yang mendapatkan obat A, kemudian dapat pasien diabetes yang menggunakan obat B. Kemudian dilakukan pengambilan data dilakukan secara prospektif. Artinya apa? Peneliti mengikuti, menunggu pasien sampai mengalami gangren tadi. Ya, itu dilakukan secara prospektif. Kenapa? Karena data gangrennya itu belum ada. Ya, belum ada. Saat ini belum ada. Harus ditunggu di masa depan sampai itu keluar. Kan begitu. Nah, kalau retrospektif gimana? Retrospektif itu dilakukan menggunakan data-data yang sudah ada di masa lampau kan begitu. Ya, contohnya yang case control tadi. Case control tadi kan yang dikumpulinya adalah pasien gangren. Ya, pasien gangren kemudian dilihat di masa lalu dia itu penggunaan obatnya bagaimana, kondisi diabetesnya bagaimana. Nah, itu pengumpulan data secara retrospektif. Jadi di sini Anda sudah tahu ya, bedanya kalau yang prospektif itu kita maju ya ke depan menunggu sampai outcome itu keluar. Kemudian yang retrospektif itu ke belakang ya menggunakan data-data yang sudah ada, yang sudah terekam sehingga kita langsung cepat bisa mendapatkan hasil. Ya, kalau biasanya untuk penelitian-penelitian untuk tugas akhir itu biasanya kalau untuk penyakit kronis dilakukan secara retrospektif. Karena kalau Anda melakukan secara prospektif, ya Anda bisa nggak lulus-lulus nanti gitu ya. Kalau misalnya sedang melakukan studi seperti itu. Atau studi ya mengambil program studi lanjut gitu. Nah, itu tadi. Nah, ini kemudian ada istilah-istilah yang perlu Anda ketahui juga ya. Yang lain yang pertama adalah random error ya atau precision ya. Kalau random error itu ya namanya aja error tetapi secara acak ya, dan kemudian presisi. Nah, error, kesalahan dalam penelitian itu pasti atau bukan pasti sangat mungkin terjadi gitu ya, karena dalam penelitian kesehatan itu tidak ada presisi 100%, tidak ada ketepatan 100%, pasti ada error, kemungkinan error. Error itu bisa terjadi tadi dari berbagai macam hal ya, dari validitasnya karena tidak 100% valid, ya mungkin hanya sekian persen dan seterusnya. Akibatnya apa? Akibatnya efeknya itu bisa terjadi ya hubungan antara intervensi dari teknologi kesehatan dengan efeknya itu bisa tidak linear 100%. Ya itu memang hal yang harus diterima. Karena apa? Ya, karena yang namanya kita memberikan obat itu tidak mungkin 100% sembuh kan.
Misalnya ada 100 pasien dikasih obat yang sama, belum tentu 100-100-nya sembuh. Mesti ada yang tidak sembuh. Ya. Nah, seperti itu. Itu adalah hal yang lazim. Oleh karena itu dalam penelitian tidak boleh ya menyatakan bahwa presisinya 100% atau tidak ada error dalam penelitian kami. Itu tidak mungkin. Ya. Jadi error ini adalah source of non-systematic deviation of an observed treatment effect and other outcome from a true tone. Jadi kalau random error ini merupakan sumber dari terjadinya deviasi. Deviasi apa? Deviasi antara hubungan antara intervensi dari teknologi kesehatan tersebut dengan outcome-nya gitu. Harusnya itu ideal, tapi karena ada error jadi mungkin tidak bisa. Ya intinya error ini bisa terjadi karena berbagai macam hal. Bisa dikurangi errornya, tetapi tidak bisa dieliminasi. Nah biasanya kita dibantu dengan adanya namanya confidence interval dan p-values gitu ya. Tetapi mereka tidak bisa mengidentifikasi systematic error atau bias itu. Ya, karena p-values ini hanya untuk random error aja gitu. Tapi kalau systematic error atau bias itu nggak bisa. Bias itu bisa dihilangkan ya, bisa kita kurangi juga gitu sehingga biasnya kalau minimal, kemudian confidence intervalnya itu sempit, p-values-nya itu signifikan, nah itu berarti hasil metodenya baik gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk mengurangi random error ini atau untuk meningkatkan presisi itu dengan cara meningkatkan jumlah sampel. Ya, seperti tadi kan saya bilang ada populasinya 1000, tapi ngambilnya cuma 200. Nah, untuk bisa meningkatkan presisi atau mengurangi random error itu ya semakin besar sampel penelitian itu mesti semakin menunjukkan hasil yang signifikan atau menunjukkan kesesuaian dengan kenyataan seperti itu. Ya, dalam HTA ini menggunakan menggunakan metode primer itu perbedaan pada pertanyaan penelitian tentunya membutuhkan perbedaan pada metode studinya. Contohnya apa? Kalau ingin melihat prevalence dari suatu penyakit ya atau kelainan itu ya menggunakan survei gitu. Menggunakan survei. Ingin tahu proporsi prevalensi dari suatu penyakit di populasi ya di survei. Mengidentifikasi faktor resiko dari suatu penyakit. Ya, misalnya untuk melihat faktor resiko penyakit serangan jantung. Pakainya apa? Case control study. Ya. Kalau misalnya outcome-nya itu jarang. Atau cohort, kalau misalnya outcome-nya itu banyak dan waktunya mungkin pendek. Ya, panjang nggak apa-apa, tapi tidak untuk studi lanjut kayak gini ya. Jadi kalau misalnya studinya itu memang long time, long life gitu, bisa gitu. Ada studi tentang penyakit jantung itu dari tahun 75 sampai tahun 90-an itu masih berjalan. Saya kurang tahu kalau sekarang, Framingham kalau nggak salah. Ya, itu dari rumah sakit seperti itu, datanya dari pasien-pasien tersebut dikumpulkan gitu sepanjang masa gitu sampai pasiennya itu meninggal. Ya, untuk mengidentifikasi faktor risiko. Jadi kalau misalnya untuk melihat bahwa pasien itu mempunyai faktor risiko apa, itu pakainya case control atau cohort study tadi. Prognosis, ya, prognosis itu apa? Keberlanjutan penyakit sama sebetulnya. Tentunya pakainya cohort ya, jadi pasien-pasien yang mengalami penyakit tertentu di masa depan akan mengalami lanjutan penyakit apa, itu kan prognosis. Nah, dievaluasinya pakai apa? Dianalisisnya pakai HTA yang seperti apa? Pakai ya cohort studies idealnya. Ini kita lihat idealnya ya. Akurasi dan reliabilitas dari suatu alat diagnostik. Ya. Pakainya crossover study of index test ya dibanding dengan research method gold standard pada cohort pasien atau cross sectional juga bisa kalau menurut saya ini ya. Jadi untuk melihat akurasi dari suatu alat diagnostik ya tinggal dilihat saja. Nah, ini cross sectional mungkin bisa di pasien
Kalau dicek pakai alat baru seperti apa, kalau dicek pakai alat yang lama seperti apa, dilihat reliability-nya bagaimana, akurasinya bagaimana, dibandingkan. Kan itu bisa dilakukan dalam waktu bersamaan ya, berarti bisa pakai yang cross-sectional tadi. Akurasi and reliability dari screening test ya sama aja sih. Ya, crossover study of index test versus reference test. Jadi dibandingkan dengan metode baru dengan metode yang lama. Efficacy atau effectiveness ya, idealnya pakai ya untuk melihat efek dari suatu hal teknologi, contohnya obat terhadap suatu outcome. Dalam hal ini screening atau diagnostic test. Ya pakai RCT bisa, observational studies bisa dan seterusnya. Efficacy dari terapi, pakainya idealnya pakai RCT. Observational boleh enggak? Boleh, tapi yaitu grade-nya di bawah dari RCT. Efficacy dari kondisi yang fatal, ya non randomized atau case series. Ya. Kemudian safety, effectiveness, incrementally modified technology, pushing non additional risk. Pakainya registries. Ya, jadi untuk melihat apa efek atau efek samping yang mungkin muncul, ya non additional risk. Jadi risiko yang mungkin muncul secara tambahan gitu. Ya, itu pakainya registries. Maksudnya gimana sih? Jadi dalam uji kliniknya mungkin efek itu tidak ada, ya. Tapi untuk menjaga ya agar nanti kalau ada efek samping yang muncul di luar yang sudah muncul saat uji klinik, itu obat harus dilakukan register, diregister, di registry, di data siapa-siapa yang pakai. Nah nanti orang-orang itu di follow up. Kalau sampai ada case seriesnya, termasuk dilaporkan ada kasus yang tidak enak, kasus yang membahayakan, dilaporkan, dicatat di registris. Nah, dari situ nanti kita bisa mengidentifikasi safety effectiveness dari non-additional risk. Gitu. Jadi resiko-resiko yang belum diketahui seperti itu. Safety effectiveness of intervention in diverse population in a real world setting, ya observational registries ya untuk mengkomplement dari RCTs itu sama dengan yang sebelumnya, anggap sama saja. Rates of recall or procedure precipitated by false positive screening result. Rates of recall, jadi banyaknya orang yang tidak mau ya merecall gitu ya dari suatu hasil yang false positif. Jadi kalau misalnya dalam melakukan diagnostik itu kan kadang ketika dicek oh dia positif padahal sebelumnya enggak. Kan mungkin ya alat diagnostik itu memberikan hasil yang positif tapi padahal tidak. Nah itu mungkin terjadi. Nah itu perlu dicek ya kalau mau melihat seperti itu impact-nya seperti apa menggunakan cohort studies. Kemudian complication dari suatu prosedur ya pakai registries dan case series. Identifikasi ya kalau kita ingin mengidentifikasi mengenai penyebab ya pakainya case control ya, penyebab suatu kondisi ya. Tentunya kan kalau kita ingin melihat suatu sebab ya dari suatu kondisi yang ditemui sekarang ya paling pas ya case control. Kita kumpulkan orang-orang yang mengalami kondisi yang sama kemudian di recall di masa lalu Anda menggunakan teknologi kesehatan ini apa tidak, menggunakan obat ini apa tidak, atau kondisi kesehatan Anda bagaimana di masa lalu, sehingga nanti kita bisa menghubungkan gitu antara keduanya. Ya, apakah betul outcome yang terjadi atau laporan yang terjadi atau kasus yang terjadi ini memang benar-benar disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, atau mana faktor yang paling kuat menyebabkan ini, sehingga itu nanti bisa dianggap sebagai temuan baru gitu. Incidence of common adverse event potentially due to intervention ya pakai RCT, nested case control, surveillance registries ya bisa sebelum obat itu dijual atau sesudah obat itu dijual. Jadi untuk melihat kejadian efek samping obat itu ya pas uji klinik kan biasanya keluar ya kejadian efek sampingnya apa saja kan di list ya. Itu sering dilakukan. Kemudian yang setelah sudah itu sudah dijual obatnya itu juga bisa juga untuk mengidentifikasi insiden dari efek samping gitu. Ya, common efek samping. Ya, efek samping yang umum itu ya bisa ya tinggal kan ada registris tadi. Makanya ini ada salah satu registris atau pakai surveillance.
ya secara aktif mengevaluasi orang-orang yang mendapatkan obat atau teknologi kesehatan tersebut nasibnya seperti apa. Nah, kalau selanjutnya kalau insidennya itu rare, insiden dari efek sampingnya itu rare, pakainya apa? Ya surveillance. Gitu. Surveillance itu apa? Ya dia melakukan evaluasi pada orang-orang yang menggunakan obat-obat atau teknologi kesehatan tadi dan dilihat mana-mana yang mengalami efek samping. Didatangi pasien tersebut, kemudian dilihat riwayatnya. Ya, ada nggak penyebab lain selain teknologi kesehatan yang dia terima atau obat yang dia gunakan? Kalau ada ya berarti mungkin disebabkan oleh keduanya atau bisa jadi disebabkan obat lain. Tapi kalau memang tidak ada faktor-faktor yang menyebabkan efek samping, oh berarti memang betul disebabkan oleh obat-obat atau teknologi kesehatan yang memang dia dapatkan. Nah, itu tadi mengenai penjelasan mengenai Health Technology Assessment Method yang menggunakan metode primer. Ada beberapa poin yang mungkin perlu Anda pelajari. Jika belum paham, Anda bisa mengulangi videonya, atau jika tidak paham juga, Anda bisa mencari istilah-istilah yang belum Anda pahami, mencari contoh-contohnya di internet seperti itu. Nah, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, akan kita bahas mengenai integrative method. Ya. Kalau ini tentang primary, pertemuan selanjutnya tentang integratif, yang isinya antara lain expert opinion, group judgment, literature review, meta-analisis, dan modeling. Nanti kita akan lihat seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, kita bisa diskusikan di forum sambil kita ya nanti tanya jawab. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.